Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Saputra, kelas 12 RPL 1. Saya di sini akan menceritakan tentang arsitektur sistem RDBMS. Pengertian: sistem pengelolaan basis data Relational Database Management System atau disebut RDBMS. RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utama terdiri dari tabel-tabel mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Yang kedua adalah Relational Database Management System atau disingkat RDBMS. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem pengelola basis data. Relational merupakan perangkat lunak software mengelola basis data yang didasari model relasional atau jenis-jenis data relasional. Sistem perangkat lunak ini mampu menentukan defense, membuat create, memelihara konstruk, juga mengontrolkan akses data yang pada basis data yang saling berrelasi. Sejarah sistem pengelolaan basis data relasional atau disebut RDBMS pada tahun 1970 yang bernama Edgar F. Codd pada penelitian di IBM memperkenalkan istilah database relasional, namun pada awalnya implementasikan pada model relasional yang tidak mengikuti seluruh elemen-elemen yang terdapat dalam 12 hukum Codd. Alasan ini menjadikan terminologi berkembang untuk mendeskripsikan sebuah tipikal sistem basis data yang lebih luas. Dalam cakupan minimum dari sistem tersebut adalah mampu memenuhi kriteria penyajian data yang menggunakan dalam bentuk relasional atau penampilan yang bentuk tabular sebagai koleksi dari tabel yang dimana setiap tabel berisi sekumpulan baris dan kumpulan. Menyediakan operator relasional dalam memanipulasi data yang berbentuk tabular. Konsep relasional DB. Dr. F. Codd mengajukan model relasional untuk sistem database tahun 1970. Model tersebut menjadikan dasar relasional database management system. Model relasional terdiri dari kumpulan objek atau relasi sekumpulan operator digunakan pada relasi integritas data untuk ketetapan dan konsistensi. Contoh perangkat lunak RDBMS. Berikut ini merupakan contoh maupun jenis dari sistem pengelolaan basis data yang mendukung model relasional antara lain. Perangkat lunak RDBMS bersifat komersial, antara lain FileMaker Pro, yang kedua adalah Datator, yang ketiga DB2, yang keempat adalah Frontbase, yang keempat adalah 4TH Dimension, yang kelima adalah Informix, yang keenam adalah Daffodil, yang Daffodil Database, yang ketujuh Channelly Server. Jenis-jenis relasi tabel. Yang pertama adalah on to on. Satu ke satu adalah di mana setiap sebuah entitas pada tabel yang berrelasi dengan satu entitas tabel lainnya pada basis data berlaku timbal balik. Yang kedua adalah on to many. Satu ke banyak adalah di mana setiap sebuah entitas tabel dapat berhubung atau berrelasi dengan banyak entitas tabel lainnya pada basis data, namun tidak sebaliknya. Many to one, banyak satu, adalah salah satu setiap entitas tabel dapat berhubung dengan satu entitas tabel lainnya. Database, namun tidak sebaliknya. Many to many, banyak ke banyak adalah di mana setiap entitas tabel dapat berrelasi dengan banyak entitas tabel lainnya pada basis data yang berlaku sebaliknya. Arsitektur RDBMS memiliki banyak karakteristik membedakan dari model penyimpanan data lainnya. Membedakan paling adalah memisahkan segi fisik dan segi logika suatu data. Dalam RDBMS, seluruh data secara logika tersimpan di dalam tabel-tabel yang merupakan kumpulan dari baris dalam kolom. Sistem pencarian data di dalam RDBMS menggunakan indeks yang merupakan struktur data yang terpisah dari tabel yang menyimpan hanya nilai terstruktur dari kolom ke kolom dan alamat fisiknya. Di samping itu adalah dengan didukung oleh pengguna indeks dapat mempercepatkan proses pencarian data di dalam database. Faktor pentingnya lainnya dari arsitektur RDBMS adalah integrity constraint. Dengan integrity constraint, tabel-tabel dihubungkan dengan key ke key adalah beberapa kolom atau kombinasi kolom ke kolom secara uniki mengidentifikasi setiap tabel. Sebuah key yang secara uniki bagi suatu tabel yang dapat berdiri sebagai kolom
sebagai kolom yang tidak mengikuti bagi tabel lainnya. Contoh arsitektur RDBMS. Elemen-elemen RDBMS database sekelompok tabel data berisi informasi yang berhubungan. Perhatikan bahwa suatu database dapat terdiri dari satu tabel. Yang kedua adalah tabel, sekelompok record data masing-masing informasi sejenis dalam contoh-contoh katalog perpustakaan. Katalog itu sendiri merupakan tabel data. Yang ketiga adalah record. Record adalah entry tunggal dalam tabel. Entry tersebut terdiri dari sejumlah file data. Dalam katalog perpustakaan, record adalah salah satu baris entry tunggal. File item adalah tertentu dari data dalam record. Dalam buku telepon sekurang-kurangnya dapat dikenali 4 file: nama keluarga, nama depan, alamat, dan nomor telepon. Indeks adalah tipe data yang tertentu, berisi nilai-nilai file kunci atau file yang ditetapkan oleh pemakai dan pinter ke lokasi record yang sebenarnya. Nilai-nilai dan pointer ini simpan dalam urutan tertentu. Sekali lagi ditetapkan oleh pemakai dan mungkin digunakan untuk menyajikan data dalam urutan database. Query adalah perintah SQL yang dirancang untuk memanggil kelompok record tertentu dari satu tabel ke lebih atau untuk melakukan operasi pada tabel. Filter adalah sebenarnya bukan merupakan bagian dari database, namun ia digunakan bersama urutan indeks dan sort untuk menentukan data yang mana saja diproses atau ditampilkan. View adalah data yang terdiri dari sejumlah record yang tampak atau proses dan menampilkannya di dalam kurung prosesnya. Lanjut yang komponen RDBMS. Komponen RDBMS adalah sebenarnya relational RDBMS termasuk data atau disebut DR untuk menetapkan struktur database. Data atau disebut DGL untuk menetapkan keamanan, kontrol, akses dan data manipulasi atau disebut DGL untuk hal yang dilakukan dengan memperoleh data. Yang kedua adalah interface drivers. Interface driver adalah kode pustaka yang menyediakan metode untuk menyelesaikan pernyataan, situasi pernyataan, input, hasil, sebagainya. Contoh ADBJ, yang kedua adalah DBJ, yang ketiga adalah MySQL atau disebut PHP, daripada server atau Python. SQL Engine adalah komponen ini mengartikan dan mengeksekusi pernyataan DBL, DCL, dan DNL. Termasuk 3 komponen utama adalah compiler, optimer, dan eksekutor. Terus transaksi engine. Transaksi engine akan memastikan bahwa pernyataan SQL berhasil atau gagal sebagai kelompok yang berdasarkan aplikasi diktat. Lanjut ya, relation engine. Relation engine adalah objek relasional seperti tabel, indeks, dan relation iteratif action. Setelah diimplementasikan pada komponen ini serta strongnya engine, komponen ini menyimpan dapat kembali data dari penyimpanan kedua, juga mengelola transaksi yang terjadi, pemasukan, backup, atau penemuan kembali. Variasi dinamis adalah perubahan yang muncul dan dikenal secara umum terhadap RDBMS yang adalah kenyataan bahwa implementasikan yang saat ini dipandang sebagai selalu statis, spekulasi pun bermuncul terhadap kemungkinan untuk membuat sebuah sistem data yang relasi baru yang menggunakan model relasional secara dinamis. Dengan kalau bisa dibuat secara dinamis, ukuran yang berkembang secara dinamis didefinisikan secara dinamis, secara baris dapat diimplementasikan sebagai map, kamus atau laring asosiatif, dan kolam-kolam yang tidak dikenal secara sederhana disajikan sebagai file kosong. Beberapa kalangan menganggap hal ini menyalahi model relasional murni. Namun kalangan lainnya menyangkakan bahwa sebuah menggunakan map hanyalah sebagai detail implementasikan saja, sehingga dalam pandangan ini sebuah kolom yang tidak ditemukan atau tidak ada secara sederhana hanyalah dipandang sebagai perihal interpretasi dan dianggap sebagai pilihan cara menyajikan saja.
Macam-macam RDBMS. Yang pertama adalah MySQL adalah salah satu database SQL open source paling populer. MySQL bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dan sering diakses menggunakan PHP. Kedua adalah PostgreSQL. PostgreSQL adalah database SQL open source rekomendasi yang tidak memiliki lisensi terhadap suatu perusahaan. Yang ketiga adalah Oracle DB. Oracle DB adalah dikembang oleh Oracle yang dapat bersifat cluster. Oracle DB lebih sering digunakan untuk dalam perusahaan besar yang memiliki data dalam skala seperti perbankan. SQL Server adalah salah satu RDBMS yang dapat dibuat oleh Microsoft yang berfokus bertukaran data yang cepat, sharing, dan server utama. SQL Server memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah English Edition, Standard Edition, Web Edition, Business Edition, Workgroup Edition, dan lain-lain. Setiap jenis memiliki kegunaan, setiap kelebihan dan kekurangan masing-masing. SQLite adalah database RDBMS open source yang cukup populer. SQLite dapat menyimpan seluruh database hanya dalam satu file bersifat portable. Hal ini yang menjadikan keunggulan utama sistem RDBMS ini sehingga kita bisa menjalankan seluruh perihal secara offline. Ketika online kita bisa menyinkronkan data dengan dalam database server. Fungsi-fungsi RDBMS. Pada dasarnya relational RDBMS merupakan jenis-jenis RDBMS untuk terstrukturkan ke dalam bentuk tabel menggunakan baris berkolom. Sementara RDBMS sendiri mengacu pada sistem bagaimana database tersebut menjaga dan agar tetap konsisten. Fungsi-fungsi database terkait dengan membuatkan banyak tabel yang salah satu database membaca data yang terdapat dalam database, memperbarui struktur database, menghapuskan struktur yang tidak diperlukan dalam database. Dengan kata lain, RDBMS memiliki fungsi dasar yang dikenali, yaitu CRUD, artinya adalah create, read, update, dan delete. Biasanya RDBMS menyediakan namun data digunakan untuk menangani data. Hal itulah yang menyebabkan RDBMS memiliki fungsi untuk menghubungkan data antara tabel agar dilihatkan dengan baik. Hubungan tersebut terjadi karena ditetapkan suatu kunci yang disebut dengan permisi pada tabel utama untuk dihubungkan pada tabel kedua memiliki kunci tamu atau disebut foreign key. Selain itu, RDBMS juga memiliki fungsi untuk mencegah terjadi duplikasi data atau data yang berulang-ulang dan dapat digunakan untuk membangun sebuah database yang kompleks. Perbedaan RDBMS dan DBMS. Meskipun tidak diketahui perbedaan RDBMS, masih ada yang berpendapat bahwa RDBMS dan DBMS memiliki fungsi yang sama. Banyak yang menganggap bahwa RDBMS dan DBMS memiliki fungsi untuk menyimpan informasi dan suatu database. Padahal kedua istilah berbeda, sebab RDBMS hanya sekedar menyajikan data sebagai kumpulan dari kolom, tetapi juga menyediakan integritas dihasilkan database tersebut. Perbedaan RDBMS dan DBMS adalah menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Apakah dengan begitu RDBMS tidak dapat tabel? Boleh saja dalam RDBMS memiliki tabel, namun tabel tersebut belum ditentukan satu dengan tabel lainnya. Dengan RDBMS yang dapat data dalam satu tabel dapat dihubungkan dengan tabel lainnya. Sedangkan DBMS data disimpan sebagai file. Sebagai DBMS, data biasanya disajikan dalam mode jaringan. Itulah menjadikan keterbatasan model jaringan karena tidak dapat mengakomodir banyak persoalan dalam suatu database. Berbeda dengan RDBMS di mana data yang disimpan dalam tabel memiliki kunci pengendal yang disebut primary key. Nilai primary key disimpan dalam tabel. Dengan begitulah
mudah diakses mempengaruhi oleh sistem LDBMS, juga dapat mengakomodir banyak persoalan logis dan dalam database. Dengan adanya kunci primer key dan primer yang terdapat dalam suatu tabel, maka akan mencegah terjadi redundasi data. Itulah dimiliki oleh LDBMS. LDBMS menyediakan proses normalisasi, sedangkan DBMS normalisasi tidak dilakukan karena tidak adanya kunci yang membedakannya. LDBMS dirancang untuk menangani data berbagai kecil dan memiliki banyak pengguna, sedangkan DBMS memiliki ukuran yang besar dengan jumlah menggunakan terbatas. Dengan begitu, LDBMS menerapkan keamanan sebagai ajib atau disebut atomicity, consistency, isolation, and duration, untuk meningkatkan integritas suatu database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.